semuanya Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan besar nama Tuhan. Dan di pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan akan terangi pikiran kami Tuhan masing-masing untuk boleh terbuka atas firman-Mu. Dan firman Tuhan boleh menjadikan tema dalam kehidupan kami menjadi satu hal yang praktek dan diterapkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang terani menjadi alat-Mu, kiranya Tuhan juga apa yang akan kami sampaikan sungguh-sungguh keluar dari hati Bapa, pikiran Bapa, maksud Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat Yesus, kita mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Sebenarnya saya agak sasi tadi malam. Saya dari Purwokerto dan itu badannya panas terusan mual terus sampai nggak bisa tidur. Nah, rupanya mual muntah terus. Tapi puji Tuhan tadi bisa sampai ke sini. Walaupun di jalan harus lambat-lambat, itu saya takut tadi karena kurang tidur semalam. Puji Tuhan bisa sampai di sini dengan selamat karena penyertaan dan kemurahannya. Dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Jalankan sekarang. Ya. Ya betul, memang ada sementara gereja yang memanfaatkan waktu ini sebulan sebelum Paskah itu untuk berpuasa. Jadi tentu saja puasa ini untuk mempersiapkan diri, untuk menguatkan doa dan untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di tempat saya di Karangmiri itu depannya kan kebun-kebun sawah dan banyak sekali ayam-ayam pada berseliweran. Ada babon, ada jago, ada dere, ada wido, ada kutruk, ada seliwer. Sembelih. Kadang-kadang mereka minta kemurahan hati dari kita untuk ya dikasih makanan gitu. Nah, dari ayam-ayam itu saya perhatikan baik-baik. Nah, ternyata antara jago dan babon itu berbeda. Nah, kalau bedanya di mana? Gini. Kalau jago itu nampaknya ngarah enaknya sendiri. Cuma ngawini saja. Ganti-ganti cuma ngawini saja gitu. Sementara yang babon dikawini harus mengandung telur. Sudah begitu? Hah? Ngeramin Pak. Nah, terus telurnya nanti harus keluar ya, habis keluar nanti dierami. Habis dierami nanti selama 3 minggu nanti jadi itik ya, kutuk itu ya. Itu. Ini perannya siapa? Ini yang bergerak, yang bekerja, yang berperan itu cuma babon melulu. Belum begitu lahir anak kutuk itu apa? Yang kasih makan siapa? Ya babon. Dapat cacing. Dia nggak makan, dikasihkan anak yang ini. Dapat ular serit, dikasihkan yang ini. Dapat upaya, dikasihkan ini. Dia nggak malah selalu itu. Duh. Tidak hanya itu. Kalau pas hujan gede, ada petir, mereka terjebak di tengah ladang seperti itu. Ya anak-anaknya dikumpulkan di naungan sayapnya gitu. Dia sementara dia puasa kunjung sampai itu airnya ya. Tapi anaknya aman saja di dalam gitu. Dia berkorban. Harus peran jago apa? Ya cuma duduk-duduk aja. Nah lebih-lebih kalau saya lihat itu di video-video, jadi itu kadang ada serangan dari alap-alap atau burung elang yang suka makan anak ayamnya kecil-kecil dari laut. Loh, saya lihat itu. Terus yang babon itu balik, diadang sama babon, jubret.
Totol itu siapa? Si burung Arab itu. Sampai dia klik lenger gini. Anak-anaknya selamat. Dia berkorban untuk anak-anaknya. Lantas pekerjaan jago apa ini? Nyaris nggak ada, cuma ngawini saja. Itu aja. Lah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Padahal kalau menurut standar keunggulan manusia, orang itu mengukurnya dari segi jago. Makanya ada jago tinju, jago silat, jago matematik, jago melukis, jago bordir. Nah, nggak ada jago bordir, jago babon. Jago cap jago ya Pak. Iya. Nggak ada babon silat, babon tinju, nggak ada. Semua itu jago-jago. Padahal yang kerja keras yang kuat itu babon. Nggak adil ya. Jadi jago itu tidak bisa menempatkan diri sebagai laki-laki, sebagai pejantan yang tangguh betul. Itu cuma digelaja. Yang berperan adalah babon. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita coba membaca firman Tuhan 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 saja. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Nanti kalau saya nggak kuat ya, nanti mundurkan mudun ya. Oke, lama. Agak mual ini. Oke. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Pakai kursi Pak. Oh enggak usah. Nanti kursinya meledos. Double. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ini berganti aja ya. Lupa belum pasang. Saya akan membaca dari ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara genap dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala maka kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Demikian firman Tuhan. Dan kalau kita melihat setting daripada firman Tuhan ini adalah pada saat Daud sebelum meninggal. Jadi pada saat-saat terakhir menjelang ajal, Daud mengundang Salomo yang baru saja menjadi raja untuk diberi pesan atau amanat ke depannya bagaimana dalam posisinya, statusnya sebagai raja. Pada saat itu Daud menjelang ajal ini, yang sebentar lagi mati, itu umurnya 70 tahun. 70 tahun itu kok mau meninggal ya? Kok pendek amat? Sementara kalau kita melihat tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain itu umurnya jauh lebih panjang, lebih lama. Nah, mereka
kuat-kuat ya, seperti Musa lebih tua juga naik turun gunung. Ya, Joshua mereka kuat-kuat. Tapi Daud 70 tahun ini sudah berada di pembaringan, sudah ada di situ tergeletak, tidak berdaya dan hanya menunggu ajal. Bapak dan saudara dikasih Tuhan, kemungkinan umur pendek ini karena selama hidup Daud itu sebegitu dihantam dengan berbagai macam persoalan, di mana sejak remaja Daud harus memikul tanggung jawab yang besar. Sementara ada permasalahan di dalam keluarganya, lalu di dalam kerajaannya juga penuh dengan ancaman yang membahayakan. Dirundung ketakutan terus-menerus. Bahkan dikejar-kejar Saul, pindah dari gua ke gua, dari padang gurun ke padang gurun. Ini sungguh menempa untuk menjadi seorang yang lama-lama jadi lemah karena terlalu capek. Nah, memang Daud itu dari segi prestasinya ini luar biasa, di mana Daud ini sejak muda itu sudah terkenal menjadi pahlawan Israel yang gagah berani, dikagumi oleh rakyatnya, dikagumi karena ketampanannya, dikagumi oleh wanita-wanita Israel. Lalu juga hanya Daud yang berani melawan Goliat, yang orang Israel tidak ada yang berani, hanya Daud yang berani. Lalu juga hanya Daud yang membawa kerajaan Israel pada tingkat kemajuan dan kemakmuran, lalu membawa Israel pada penyembahan Tuhan Allah yang benar. Di luar itu, Daud juga menguasai hal-hal seperti seni puisi, seni musik gitu ya, tehillim, juga prestasi-prestasi dalam ilmu peperangan. Jadi ini sungguh luar biasa. Tetapi prestasi yang menggunung itu tidak bisa mencegah dia untuk berada di dalam kematian. Seolah-olah kematian itu berkata, akulah kemenangan itu. Silakan kamu berprestasi seperti apa, kamu memperkaya hidupmu dengan kekayaan seperti apa, tapi ketika aku panggil kau harus masuk, harus kembali, tidak peduli. Kematian itu akan dialami setiap orang. Orang manusia boleh berbeda-beda kondisinya, keadaannya, nasibnya, pangkatnya, kedudukannya, tapi satu kesamaan, mereka akan menghadapi kematian. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dia memanggil si Salomo yang masih muda saat itu, umurnya sekitar 19 tahun. Diberi amanat yang terakhir oleh Daud. Amanatnya apa? Kita lihat di sini. Sama ayat 2 ya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Jalan yang fana itu adalah kematian. Dan dia berpesan, menasihati kepada Salomo untuk kuatkan hatinya dan berlaku seperti laki-laki. Menguatkan hati itu artinya apa? Tetap tegar, semangat, tidak manja, seperti laki-laki, mandiri, bijaksana,
Itu yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Jadi sesungguhnya Daud juga nggak baik-baik amat, ya. Karena dia juga ada dosa. Bagaimana kita tahu dosanya adalah dia mencintai Batseba, istrinya Uria, ya, dengan cara membunuh Uria untuk maju ke perang terdepan dan mati dia ambil istrinya si Batseba. Ini sesungguhnya dosa yang sangat serius, ya. Cuman karena dia datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan tidak memperhitungkan, tapi diperhitungkan sebagai kebenaran suci. Dia tidak ada dosa lagi. Tuhan sudah mengampuni dan melupakan akan dosa-dosa Daud. Jadi Daud sesungguhnya termasuk gagal. Kalau kita melihat, ya, bangsa Israel itu, raja-raja Israel, ada raja Yehuda, ya. Raja Israel berapa orang? Ada yang 20, ada yang 25. Lalu Yehuda 20. Nah, raja-raja Israel yang 25 itu berapa yang baik untuk Israel? Dari 25 raja, dari Saul sampai ke Hosea, berapa yang kira-kira baik? Kalau yang jahat jahat. Lalu yang baik siapa? Cuma Daud. Lalu yang ketiga itu campuran, dalam arti campur aduk antara baik dan jahat. Mengikuti Tuhan tapi juga menyembah berhala, bolak-balik. Tapi Daud ini diperhitungkan baik karena dia bertobat. Satu-satunya untuk urut-urutan raja Israel. Tapi untuk raja Yehuda itu lebih baik. Tapi kalau dijumlah semua cuma yang baik itu sekitar 8 dan 32 itu yang jahat, lebih banyak jahatnya, ya. Nah, kebanyakan mereka itu terjebak dalam penyembahan berhala. Selalu gitu. Berhala. Di saat ini Daud ingin menguatkan Salomo agar hidup benar, jangan menyembah ilah lain, tetapi setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah yang diamanatkan oleh Daud adalah jadilah laki-laki. Kalau kita ada kata jadilah laki-laki, betul itu ayat 2 berkata jadilah laki-laki. Emangnya Salomo perempuan? Salomo wanita? Bukan, ya. Maksudnya di sini jadi laki-laki itu agar Salomo jangan berlarut-larut dalam duka, jangan gandul, jangan manja, jangan bergantung pada Daud, tetapi mandiri walaupun baru 19 tahun. Itu, ya. Terus jangan frustasi, jangan cengeng, jangan putus asa, jangan minder, tetap fokus kepada Tuhan. Dan berlaku seperti laki-laki juga bisa mengandung pengertian, ya, tadi mandiri, itu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang. Kemudian dia juga berani melakukan hal yang benar, terus bertanggung jawab, lalu setia. Itu adalah sifat laki-laki yang sejati. Di tempat saya di Karangbude dulu itu ada tetangga saya namanya Roso. Roso baru lulus SD. Anaknya feminin sekali, seperti perempuan. Walaupun laki-laki tapi dia tiap sore nyunggi tampah sama rinjing bawa gorengan. Gorengannya loro, Mas.
Wero mas, sampai loro maksudnya gitu. Diderkan, turut kampung, feminin sekali. Nah, tetapi karena orang tuanya membentuk sedemikian rupa dengan berbagai nasihat, dia tegar. Artinya dia melangkah menjadi ikut kena truk yang membawa batu, bongkar muat batu, dia bisa. Itu ya. Akhirnya sekarang dia sudah menikah dan menikah, tapi dia usaha di dalam bidang apa itu, membuat kedelai tempe itu laris banget, sampai bisa beli mobil ya. Jadi dia dari seperti feminin menjadi maskulin. Betulnya berbicaranya bukan kejangan, tapi berbicara tentang kualitas ya di sini. Oke. Tapi ada juga yang laki-laki malah justru tidak seperti laki-laki. Paling tidak ada 2 saudara saya dari saudara perawan istri itu. Kalau ngurus apa-apa malah ibunya. Ngurus anak sekolah, ambil rapot, ya istrinya. Ambil ijazah, istrinya. Lalu ada undangan anaknya ini sering bolos, ya istrinya yang datang. Lebih daripada itu, mengawinkan 3 orang ya berturut-turutan, itu dia nggak mau ikut ke catatan sipil. Dia malah menyuruh saya menjadi wakil ke sana, selalu gitu. Tapi saya karena menghargai paman saya ikuti dan saya lakukan. Itu jadi dia tidak menjadi laki-laki sesungguhnya, malah seperti perempuan. Bahkan yang satu lagi juga ngurus surat apa itu kakak di kecamatan juga istrinya. Ini sejenis lagi, beda lagi. Ngurus akte kelahiran di catatan sipil ya istrinya. Harusnya posisi sebagai laki-laki adalah seperti laki-laki ya, berani bertanggung, yang terdepan, ada apa-apa dia maju dulu. Nah, manjat gending saja. Dan yang kedua Bapak Ibu, jadilah setia. Ayat 3 dan 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi Daud mengajak Salomo untuk setia, taat kepada Tuhan. Karena Daud merasa kehidupannya selama ini bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi sesungguhnya karena Tuhan yang mengiring, Tuhan yang Immanuel bersama-sama dengan dia, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau kita melihat kata setia di sini ada 2. Setia kalau dalam perjanjian lama disebut sebagai emunah, bahasa Ibrani atau Yahudi atau Israel. Artinya kokoh, aman, loyal, setia. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru itu dinamakan sebagai pistis, yang artinya layak dipercaya. Jadi artinya memang mirip ya. Kesetiaan itu perlu, pengiringan kepada Tuhan itu perlu dan harus. Makanya dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa percaya dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Untuk mengurusi perkara besar harus dari perkara kecil dulu.
Ada pepatah kuno Tiongkok berbunyi, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Langkah pertama. Harus satu langkah pertama itu sangat penting untuk bisa menapak berikutnya. Itu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, saya agak percepat saja. Seorang tokoh revolusioner dari Italia bernama Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi itu saya pernah mengutarakan di sini atau saya lupa. Dia seorang tokoh revolusioner Italia. Dia sering berperang dan menang. Padahal dia hanya tokoh revolusioner, tapi dia menjadi pahlawan Italia. Dan salah satu caranya adalah untuk mendapatkan tentara, dia membuat pengumuman kepada rakyat ya, rakyat kebanyakan orang itu. Dia menawarkan begini, Bapak-bapak, siapa yang mau berangkat saya menuju ke medan perang? Siapa yang mau berperang sama saya? Siapa yang mau? Lalu rakyat itu berkata, tapi apa yang Bapak janjikan kepada saya kalau saya perang? Saya menjanjikan darah, air mata, penderitaan, kematian. Lalu apa reaksi rakyat? Kalau begitu Pak, saya ikut. Gitu. Artinya mereka setia. Tidak melihat kondisi situasi yang sungguh-sungguh seram di dalam medan perang seperti apa, tapi dia rakyat itu mau. Ini wujud kesetiaan yang diharapkan seperti itu dari Tuhan. Kesetiaan tidak perlu menunggu hasil yang baik, tapi lakukan saja. Jadi demikian firman Tuhan. Marilah kita akan jadi laki-laki sesuai kedudukan kita, bertanggung jawab, mandiri, berkualitas, tapi juga kita akan setia kepada Tuhan. Karena itu kunci kesuksesan ke depan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang arti kesetiaan, tentang arti bagaimana kami menjadi seorang laki-laki yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh mau berkorban, sungguh-sungguh mau mandiri, bijaksana, dan menjadikan perlindungan bagi keluarga kami semua Tuhan. Dan juga jangan kalah kami untuk selalu setia kepada Tuhan, loyal dalam segala cuaca, segala kondisi, situasi apapun kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menerangkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.